Bab ke-132. Pondok ketenangan yang sederhana. Tuan Su, saya di sini sebagian untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, dan sebagian karena banyak rekan saya mempercayakan saya dengan harta mereka untuk dikirimkan kepada Anda sebagai kompensasi. Sudah larut malam ketika kepala keluarga Yuan Wutong, datang menelepon. Yuan Luosi dan Yuan Luoyu ikut bersamanya. Mereka diikuti oleh beberapa petugas yang membawa 2 peti harta karun besar. Yuan Wutong memiliki aura kutu buku yang elegan, dan ketika dia menghadapi Sui, dia rendah hati, sopan, dan berbicara dengan baik. Hanya berbicara padanya seperti bermandikan angin musim semi. Sui tidak membolehkan. Ketika saya menyelamatkan putri Anda, saya melakukannya sambil lalu, dan itu tidak menjadi masalah sama sekali. Anda tidak perlu begitu sopan. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat agar Yuan Wutong dan teman-temannya duduk di halaman. Dan apa pembicaraan tentang perdamaian ini? Sui menunjuk ke arah 2 peti harta karun. Yuan Wutong tersenyum. Setelah apa yang terjadi hari ini di tempat latihan militer Qingding, banyak klan dan faksi kota merasa mereka berhutang budi padamu. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mempersembahkan beberapa harta mereka dengan harapan Anda tidak akan mengejar keluhan masa lalu. Oh. Sui tidak bisa menahan tawa. Sepertinya peringatanku cukup efektif. Ketika dia melihat Sui tertawa, yang lain juga tertawa. Awalnya, Yuan Luosi khawatir bahwa kunjungan mendadak ayahnya akan membuat Sui tidak senang, tapi sekarang sepertinya dia tidak khawatir. Yuan Wutong mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Sui. Ini daftar siapa yang menyumbangkan apa? Tolong lihat itu. Sui mengambil dan membaca sekilas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Daftarnya agak panjang, dan selain dari pemerintah prefektur dan keluarga Zhang, ada juga Blue River Sword Manor, keluarga Qian, keluarga Hu, keluarga Liu, dan beberapa klan lain baik besar maupun kecil. Di bagian atas tertulis, keluarga Zhang menawarkan 1 tangkai obat spiritual tingkat 3, 10 tangkai obat spiritual tingkat 2, 100 tangkai obat spiritual tingkat 1, 300 batu roh tingkat 1, 10 batu roh tingkat 2, 30 jenis dari materi spiritual. Blue River Sword Manor menawarkan 1 tangkai obat spiritual tingkat 3. Ini adalah daftar inventaris harta karun yang panjang. Teks yang padat menutupi seluruh halaman, dan termasuk rangkaian ramuan, bahan, dan batu roh spiritual yang mempesona. Dari daftar, dia juga bisa melihat perbedaan antara faksi tingkat puncak kota dan faksi yang lebih biasa. Minum obat spiritual tingkat 3. Keluarga biasa tidak bisa menghasilkan harta langka dan berharga seperti itu. Mereka mungkin mengelola batu roh dan obat-obatan tingkat 2, tetapi dalam hal jumlah, klan biasa masih jauh lebih rendah daripada faksi tingkat puncak. Tapi tentu saja, Sui tidak mempedulikannya. Dia bahkan tidak pernah memikirkan untuk menuai keuntungan dari kejadian ini. Jadi menerima begitu banyak hadiah permintaan maaf sudah merupakan kejutan. Sejak mencapai alam akumulasi Qi, obat-obatan tingkat spiritual 1 biasa tidak lagi berguna bagi saya, dan saya sudah menggunakan semua obat tingkat 2 yang saya miliki. Mendapatkan harta ini benar-benar akan menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. Sui berpikir dalam hati. Bukan hanya tanaman obat, dia praktis kehabisan materi spiritual juga. Itu adil untuk mengatakan bahwa jika Yuan Wutong tidak memberikan dukungan dari berbagai faksi kota, dia harus mulai mempertimbangkan bagaimana mencari nafkah. Sui dengan cepat menyingkirkan daftar itu. Saya harus menyusahkan Anda untuk memberitahu mereka bahwa saya tidak punya rencana untuk menyimpan balas dendam sebelumnya dengan siapapun. Itu, tentu saja, kecuali mereka mencari masalah denganku lagi. Yuan Wutong tersenyum dan mengangguk. Saya percaya bahwa ketika mereka mendengarnya, mereka akan beristirahat dengan tenang. Kemudian, dia tiba-tiba bangkit, mengeluarkan kotak batu giok seukuran telapak tangan, dan menyodorkannya dengan kedua tangan. Tuan Su, ini adalah tanda penghargaan keluarga Yuan saya. Saya harap Anda akan menyambut dengan senyuman. Yuan Luosi dan Yuan Luoyu buru-buru bangkit juga. Sui mengerutkan keningnya, agak tidak senang. Putrimu dan aku sudah berkenalan, jadi apa perlunya mengeluarkan benda-benda eksternal seperti ini? Apakah Anda pikir saya serakah, kepala keluarga Yuan? Nada suaranya agak dingin. Ekspresi wajah cantik Yuan Luosi berubah, tapi saat dia ingin mengatakan sesuatu, Yuan Wutong buru-buru menjelaskan. Tuan Su, tolong jangan salah paham. Hari ini, keluarga Yuan saya tidak membantu Anda dengan cara apapun, tetapi karena hubungan kami dengan Anda, kekuatan kolektif kami telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Saat ini, bahkan Zhang Jian berbicara kepada saya dengan rasa hormat yang baru ditemukan, dan dia tidak berani bermaksud tidak sopan. Saya sangat menyadari bahwa semua ini karena prestis Anda. Itu sebabnya saya menyiapkan hadiah sederhana sebagai tanda terima kasih keluarga Yuan. Ketika dia mengatakan ini, dia membungkuk. Sui memperhatikannya membungkuk,
lalu melirik Yuan Luosi yang tampak cemas dan gelisah. Pada akhirnya, dia mengangguk. Saya kira-kira mengerti niat Anda, tetapi ada sesuatu yang harus saya jelaskan. Tolong beritahu saya, Tuan Su, kata Yuan Wutong dengan serius. Saya mengakui ikatan ini dengan keluarga Yuan, kata Sui datar. Tapi kamu tidak boleh menggunakan namaku saat kamu melakukan urusanmu. Tentu saja. Yuan Wutong setuju tanpa ragu-ragu. Sui mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Kepala keluarga Yuan, sudahkah kamu memikirkan ini? Koneksi dengan saya berarti bahwa di masa depan, bisnis saya akan melibatkan Anda. Ekspresi Yuan Wutong semakin serius. Aku sudah mengerti itu. Keluarga Yuan dan semua orang di dalamnya bersedia menerima risiko itu. Kami akan berbagi keberuntungan dan bencana dan hidup atau mati bersama Anda. Sui meletakkan cangkir tehnya dan mengangguk, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Yuan Wutong dalam hati menghela napas lega. Dia dengan hati-hati meletakkan kotak giok di atas meja di samping Sui. Kotak giok itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi berisi obat tingkat spiritual 4. Nilainya jauh melebihi jumlah obat tingkat 3. Yuan Wutong yakin bahwa ketika Sui membuka kotak itu dan melihat isinya, dia akan mengerti betapa tulusnya keluarga Yuan tentang hal ini. Mereka sampai sedikit lebih lama, lalu Yuan Wutong mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Yuan Luosi tidak bisa khawatir. Ayah, kepribadian Tuan Su memang seperti itu. Kamu tidak marah, kan? Yuan Wutong tidak bisa menahan tawa. Marah? Tidak, aku terlalu sibuk untuk merasa senang. Mengapa saya akan marah? Anda? Kamu terlalu muda. Anda tidak mengerti makna dari percakapan kita. Yuan Luoyu bertanya dengan bingung. Ayah, bisakah Anda menjelaskannya? Seberapa tinggi yang mulia ke-6? Mungkinkah statusnya unik? Namun yang bisa dia lakukan hanyalah membantu Tuan Su membersihkan kekacauannya. Dari sini saja, Anda seharusnya bisa mengatakan betapa beruntungnya kita telah menjalin hubungan dengan Tuan Su. Menatap Yuan Wutong sedalam dan sedalam lautan. Saya memiliki jaminan bahwa suatu hari Guru Su akan memiliki kekuatan dan prestasi yang cukup untuk mempengaruhi seluruh Zhou Agung. Semakin kuat dia, semakin membantu dia untuk keluarga Yuan kita. Yuan Luosi tiba-tiba tercerahkan. Mereka mengatakan bahwa ketika seseorang mencapai Dao, bahkan anjing dan ayamnya naik ke surga. Memang seperti itu, kan? Zai kecil, bagaimana kamu bisa membandingkan kami dengan anjing dan ayam? Kata Yuan Luoyu dengan tidak senang. Hahaha, dia mungkin memiliki kata-katanya buruk, tapi dia tidak salah. Yuan Wutong tertawa terbahak-bahak. Yuan Luoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tetapi jika Tuan Su membicarakan masalah, itu pasti akan melibatkan kita juga. Apakah kamu tidak khawatir? Itulah artinya berbagi keberuntungan dan bencana, dan hidup atau mati bersama. Di dunia ini, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan sesuatu tanpa membayar harga yang sesuai? Yuan Wutong menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimanapun, keluarga Yuan kita sekarang berdiri di atas kapal besar yaitu Master Su. Akankah kita mengarungi ombak, atau akankah kapal menenggelamkan dan menenggelamkan kita semua? Hanya waktu yang akan memberitahu. Mereka yang tidak mempertimbangkan keseluruhan gambaran tidak layak untuk memerintah, dan mereka yang tidak mempertimbangkan jangka panjang tidak layak untuk merencanakan masa kini. Setelah melewati seluruh teknik pemurnian tubuh Pinus dan Bangau, Sui kembali ke dalam ruangan. Pada saat itu, harta karun sudah tersimpan di dalam. Sui berbicara lengan bajunya, mengumpulkan semuanya di dalam liontin batu giok hitam. Dia berhenti berpikir, lalu tiba-tiba berkata, Qingwan. Gumpalan asap putih muncul dari labu pemeliharaan jiwa. Segera setelah itu, seorang gadis cantik tapi terlihat sedikit bodoh dengan gaun merah melayang ke udara. Qingwan membungkuk sedikit dan mengedipkan matanya yang besar. Dia berkata dengan takut-takut. Salam, Tuan Mistik. Apa kau punya pesanan untukku? Sui memandangnya dari atas ke bawah, memunculkannya tajam dan tajam sebagai penilai ahli. Dia tidak mengabaikan detail sekecil apapun. Setelah dia mengamatinya dengan cermat membuat Qingwan sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak berani menghindarinya. Dia hanya menundukkan kepalanya yang cantik sampai terkubur di dadanya. Bulu matanya sedikit bergetar, dan wajahnya yang putih pucat terbakar merah cerah. Sementara itu, Sui memperhatikan bahwa Qingwan telah banyak berubah. Tubuh jiwa mungilnya lebih mempesona. Kulitnya berwarna suet, tetapi tampak kemerahan dan sehat. Wajahnya masih sedikit cabi dengan baby fat, tapi mata Phoenix-nya cerah, dan setiap gerakannya membawa pesona alam yang baru ditemukan. Murni namun menawan, imut tapi sedikit norak. Keindahan unik ini mengejutkan mata. Beberapa waktu berlalu sebelum Sui akhirnya membuang muka dan mengangguk. Jadi, kamu sudah bermetamorfosis menjadi hantu. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali.
Roh Yin adalah kelas hantu terendah. Hantu berada satu langkah di atas mereka. Pada tahap ini, tubuh jiwa membeku, dan dari luar, hantu itu tampak sedikit berbeda dari orang normal. Di masa lalu, wajah Qingwan pucat dan transparan, dan dia memiliki kualitas yang halus tentang dirinya. Siapapun bisa melihat sekilas bahwa dia bukan manusia. Saat ini, tidak mungkin manusia biasa akan mengenalinya apa adanya. Selanjutnya, transformasinya menjadi hantu menanamkan pesona yang unik padanya. Sayangnya, ini tidak cukup untuk membuat Sui tergila-gila. Dia ingat Yao cantik tiada tara yang dia kenal di kehidupan masa lalunya, roh rubah yang lahir di perbukitan hijau. Pesonanya begitu besar sehingga bahkan para ahli agama Buddha, pria berhati batu, tidak dapat menolaknya. Dia pernah menyatakan kesediaannya untuk menjadi istri Sui, atau bahkan selirnya. Dia sepenuhnya tenggelam dalam membuat pedang, namun dia dengan pemikirannya yang bodoh dapat menggerakkan hatinya. Pada akhirnya, Sui memotong ekornya, membuatnya berlari dengan panik. Sejak hari itu, kemana roh rubah pergi, dia pasti akan menyebarkan desas-desus. Dia secara terbuka mengutuk nama Swordmaster Avob's Choose Force, mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan laki-laki, bahwa dia adalah bajingan terbesar di dunia otomotif, dan bahwa semua wanita di bawah langit harus mengeluarkannya. Di alam liar, ini menjadi lelucon yang terkenal. Tentu saja, tidak sembarang orang bisa dibandingkan dengan Qingwan dalam hal potensi. Ini adalah salah satu alasan Sui memilihnya sebagai mitra inhibitor ganda di masa depan. Tuan Mistik, yakinlah. Saya tidak pernah bertahan di dalam saya. Suaranya lembut dan agak lengket. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menatap kaki Sui. Dia tidak berani membuka matanya. Sui mengangguk, lalu membalik tangannya dan mengeluarkan beberapa obat tingkat 2 yang cocok untuk pembudidaya hantu. Ambil ini dan terus bekerja keras. Qingwan tercengang, tapi kemudian, dia buru-buru merasa nyaman. Terima kasih banyak, Tuan Mistik. Suaranya mengungkapkan sedikit kegembiraan dan keintiman. Sui tersenyum. Qingwan benar-benar telah banyak berubah. Tiba-tiba, Sui teringat sesuatu. Saya sudah menyelesaikan balas dendam yang tersisa dan menghilangkan semua ancaman laten. Sekarang, saatnya mengunjungi gadis itu, Ling Shu. Bab ke-133. Istana Pedang Blue River. Sekta ini menempati lebih dari 1000 hektar, dan berisi baris demi baris bangunan. Itu adalah pemandangan untuk dilihat. Dalam arti tertentu, Blue River Sword Manor adalah tanah suci generasi pembudidaya prefektur Cloud River ini. Itu mengumpulkan talenta dari 19 kota. Matahari pagi lembut, dan banyak pria dan wanita muda mengalir melalui gerbang sekta. Semuanya tampak bersemangat dan penuh kehidupan. Sebagian besar berusia sekitar 16 atau 17 tahun, di puncak masa muda mereka. Sui berjalan dengan tangan di belakang-belakang, dan ketika dia melihat gerbang yang sudah dikenalnya itu, banyak kenangan muncul tanpa diminta di pikirannya. Pada usia 14 tahun, dia telah melakukan perjalanan panjang dan pahit ke Blue River Sword Manor sendirian, semua demi lingkungan di sini. 3 tahun yang menyakitkan diikuti, tetapi ketika dia mengingatnya kembali sekarang, mereka memiliki rasa yang sama sekali berbeda. Kakak magang yang mana itu? Dia sangat tampan. Tahan dirimu. Tidak jauh dari situ, sekelompok gadis memperhatikan Sui, dan mata mereka berbinar. Mereka mulai tersebar di antara mereka sendiri. Tidak dapat disangkal, kulit baru Sui ini agak luar biasa. Dia tinggi dan ramping, dengan fitur yang adil dan tampan. Tambahkan itu ke udaranya yang khas, menyendiri dan transenden, dan dia sangat menarik bagi wanita muda naif tertentu. Menahan diri? Kenapa harus saya? Kakak-kakak magang senior yang tampan praktis semuanya sudah diambil. Jika saya tidak bergerak, saya tidak akan mendapatkan seteguk kaldu pun. Seorang gadis dalam gaun hiasan membusungkan dadanya, lalu mengambil inisiatif untuk berjalan ke Sui. Kakak magang senior, nama saya Tian Yao. Katanya, terdengar percaya diri dan tenang. Bagaimana kalau kita saling mengenal? Gadis itu memiliki mata berbentuk almond dan pipi berwarna peach, dengan pinggang ramping dan kaki panjang. Saat matanya yang indah memandangnya dari atas ke bawah, dia memiliki aura yang mempesona di sekelilingnya. Sui menggelengkan kepalanya. Saya sudah lama tidak menjadi murid Blue River Sword Manor. Tidak perlu berkenalan denganku. Saat dia mengatakan ini, dia terus berjalan lebih jauh ke dalam sekta. Tian Yao tercengang. Apa aku baru saja ditolak? Dia mendengar teman-temannya cekikikan dari tidak jauh, dan wajahnya menjadi kaku. Meskipun dia ceria dan murah hati, dalam keadaan biasa, dia biasanya meremehkan untuk mengenal teman sekta laki-lakinya, sebagian besar berada di bawah perhatiannya. Sekarang, dia akhirnya menemukan seseorang yang membuat matanya berbinar. Siapa yang mengira dia akan menolaknya seolah-olah itu bukan apa-apa? Hai!
Berhentilah di sana. Mungkin ini adalah harga dirinya yang terganggu, atau mungkin dia hanya tidak yakin. Bagaimanapun, Tian Yao menggigit, membalikan badan, dan mengejarnya. Interior Blue River Sword Manor tetap seperti yang diingat Sui, itu masih semua gedung, halaman, dan tempat latihan yang padat. Pemandangannya tidak banyak berubah. Dengan bakat Ling Shu, ditambah mantra mutiara esensi spiritual mutlak yang kuberikan padanya, dia sepertinya sudah merebut tempat sebagai murid sekte dalam. Sui sudah menuju langsung ke sekte dalam. Hai! Tian Yao menyusulnya, lalu berkata dengan gusar. Kau terlalu kasar, tahu? Anda mempermalukan saya di depan semua teman saya. Tapi kemudian, dia tersenyum cerah. Tapi kamu tampan, jadi aku akan memaafkanmu. Katakan padaku, siapa namamu? Bagaimana kalau kita makan sebentar? Sui tercengang meskipun dirinya sendiri. Dia tertawa. Makan? Tidak perlu untuk itu, tetapi bisakah kamu sedikit membantuku? Tian Yao tertawa gembira. Silakan dan katakan. Jika saya dapat membantu, saya akan membantu, tetapi Anda harus memberitahu saya nama Anda terlebih dahulu. Sui mengangguk. Bolehkah Anda memberitahu saya di mana menemukan Wen Lingshu? Wen Lingshu. Ekspresi Tian Yao membeku, lalu dia memutar matanya kesal. Lagi? Kau juga mengejarnya? Alis Sui terangkat. Bagaimana apanya? Tian Yao mengerutkan bibirnya. Kamu tidak tahu? Sejak senior apprentice Sister Ling Shu memasuki Blue River Sword Manor, dia menjadi kecantikan nomor 1 kami yang diakui publik. Bukan hanya saudara magang kami, bahkan para murid dari klan dan faksi lain di kota itu berlari karena reputasinya. Saat dia mengatakan bagian terakhirnya, nada suaranya membawa sedikit rasa iri. Sui membungkuk, lalu mengangguk. Dengan bakat dan ketampanannya, memang mudah untuk menarik pria bernafsu. Itu yang diharapkan, bahkan. Dan bukankah kamu hanya pria bernafsu? Tian Yao bersinar. Tidak, aku tidak menyukai mereka. Sui menggelengkan kepalanya. Benar, kamu masih belum memberitahuku di mana dia. Tian Yao berkata dengan kesal. Aku mengejarmu, dan ini dia, menanyakanku tentang wanita lain. Tidakkah kamu tahu itu tidak berbeda dengan menusukkan pisau ke hatiku? Kalau begitu lupakan saja. Sui mulai berjalan pergi. Tian Yao menjawab. Dia pergi begitu saja? Dia serius baru saja pergi? Dia sangat marah. Dadanya naik turun, dan dia merasakan dorongan untuk menggigitnya. Tetapi sesaat kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia mengejarnya lagi dan berkata dengan gusar. Saya ingin melihat apa yang berbeda dari Anda. Ayo pergi. Ikuti aku. Sui tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak kesal. Sebaliknya, kecantikan adalah kecantikan, terlepas dari apakah dia bahagia atau marah. Dengan malu-malu menunjukkan kepalanya yang menawan adalah jenis kecantikan, tetapi begitu juga terbang dari pegangan dalam kemarahan yang gila. Semua memiliki pesona uniknya masing-masing. Sebagai seorang pria, yang harus dia lakukan hanyalah mengagumi mereka. Dalam perjalanan mereka, Tian Yao mendiamkannya tanpa henti. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa talenta muda yang tak terhitung jumlahnya dan murid dari klan terkemuka semuanya berusaha mengejar senior apprentice Sister Wen Lingshu, termasuk pria muda yang tak terhitung jumlahnya dari kelahiran bangsawan. Namun sampai saat ini, tidak satu pun dari mereka telah memenangkan hatinya. Tidak satu kata pun. Sui langsung tertawa terbahak-bahak. Standarnya seharusnya mencapai itu. Bagaimana mungkin ada pria biasa yang layak untuknya? Tian Yao langsung merasa tertahan. Dia berencana untuk meyakinkan Sui untuk melakukan dan menyerah pada pemikirannya yang tidak praktis. Siapa yang mengira ini tidak mempengaruhi dirinya sama sekali? Dan kamu pikir kamu bisa memenangkannya? Tian Yao tidak bisa bertanya. Siapa bilang aku mencoba merayunya? Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tian Yao mendengus. Jangan coba-coba berbohong padaku. Ketika sampai pada hal-hal seperti ini, semua pria adalah pembohong. Anda hanya mengatakan itu karena Anda khawatir akan mempermalukan diri sendiri. Ini adalah alasan preemptif ketika dia menolakmu. Sui langsung menjawab. Semakin Anda berdebat dengan seorang wanita, semakin buruk penampilan Anda. Dia belajar itu dari pengalaman. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat Sui teringat, Tian Yao tersenyum penuh kemenangan. Pukul paku tepat di kepala ya? Benar, Anda masih belum memberitahu saya nama Anda. Sui dengan santai menceritakannya. Sui? Tian Yao terdiam sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya yang indah melebar. Maksudmu orang yang kehilangan seluruhnya? Kamu, Sui itu? Sui mengangguk. Itu aku.
Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Baru kemarin dia mengalahkan pemimpin sekte Muchangtu dan tempat latihan militer Qingding. Mudah dimengerti mengapa sekte itu bisa menutupinya. Tapi Zhao Huaiqiu dan yang lainnya sudah kembali. Mereka bahkan tidak memberitahu siapapun bahwa dia telah memulihkannya atau mengambil tempat pertama di perjamuan gerbang naga. Tapi kemudian, itu sebenarnya masuk akal juga. Mereka mengalami kejutan yang sangat besar malam itu di House of Prosperity. Saya yakin mereka tidak akan menyukai apapun selain tidak pernah membesarkan saya lagi. Sui samar-samar mulai mengerti. Dengan kata lain, di seluruh Blue River Sword Manor, hanya para petinggi yang mengetahui apa yang telah dia lakukan atau apa yang telah terjadi padanya. Yang lain benar-benar dalam kegelapan. Jadi, ternyata kamu. Tian Yao tampak sedikit putus asa, tetapi kemudian, nada suaranya berubah lembut, dan dia berkata dengan tenang. Magang senior bertersu, saya mendengar tentang kemalangan Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak keberatan jika Anda tidak memilikinya. Anda hanya harus ingat bahwa ketampanan adalah jenis modal juga. Kebanyakan orang akan senang hanya duduk-duduk terlihat cantik, tapi hanya sedikit yang bisa. Saat dia berbicara, dia menampar pundaknya, seolah mencoba mendorongnya. Penampilanmu cukup menjadi aset. Bagaimanapun, aku menyukaimu pada tampilan pertama. Sui tiba-tiba teringat lelucon Wen Lingshu bahwa alasan dia memperlakukannya dengan baik adalah karena dia tampan. Dia, jangan bilang dia hanya peduli dengan penampilanku juga. Itu agak dangkal, bukan? Saya harus mencari kesempatan untuk memastikan dia tahu bahwa kakak iparnya tidak hanya tampan. Saya juga tidak ada pengikatannya dengan pria biasa di hal lain. Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba mendengar sorakan antusias dari jauh. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat tempat sparring yang luas. Dua orang bertarung di sana, dan lautan orang berkumpul untuk menonton dan menyemangati mereka. Salah satu pejuang adalah seorang wanita muda yang anggun. Sebagian besar pria muda terfokus padanya. Rambutnya bergigi, epitel halus, kulitnya seputih salju, pinggangnya ramping, dan giginya putih mutiara. Dia mengenakan sarung tangan biru pucat. Saat cahaya matahari yang lembut menyinari dirinya, dia tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Berjuang dengan baik, senior apprentice berteru. Di lapangan sparring, wanita muda itu dengan lembut berjongkok. Junior apprentice Sister Lingshu, kamu semakin kuat. Kehilanganmu adalah kehormatanku. Lawannya, seorang pria muda berbaju emas, tersenyum riang. Namun, ketika dia menatapnya, memunculkannya penuh kasih dan lembut. Kukup! Cepat dan pergi! Jangan berpikir kamu bisa mendekati senior apprentice Sister Lingshu hanya dengan kalah darinya. Fah! Anda tidak di sini untuk berdebat sama sekali, bukan? Anda jelas hanya di sini untuknya. Apa kamu tidak punya rasa malu? Alun-alun langsung meledak gempar. Pemuda berpakaian emas menjadi kaku, lalu pergi, tampak agak tertidur. Adegan ini membuat banyak penonton wanita cemburu, namun tidak ada apa-apa untuk itu. Sudah seperti ini sejak Wen Lingshu muncul di Blue River Sword Manor. Siapapun yang berusaha mengejarnya menjadi musuh bersama orang lain. Popularitasnya segera terlihat. Ketika Sui melihat permainan ini dari kedamaian, dia tidak bisa menahan senyum. Memikirkan kembali masanya di Pinnacle Cloud Sword Manor, dia adalah kecantikan nomor satu yang diakui publik saat itu juga. Siapa yang mengira dia akan mempertahankan posisinya bahkan setelah maju ke Blue River Sword Manor? Kau juga melihatnya, kan? Kakak magang senior sangat populer sehingga jika Anda berani mengejarnya, tidak, jika Anda berani mendekatinya, banyak orang akan melihat Anda sebagai musuh. Saya mendorong Anda untuk menyerah sekarang dan menyelamatkan diri Anda dari pelanggaran, gerutu Tian Yao. Ketika dia melihat wanita muda cantik tiada tara yang berdiri di lapangan sparring, dia juga merasa cemburu. Tapi lebih dari itu, dia merasa tidak berdaya dan sedikit pahit. Tanpa kepercayaan diri yang cukup dalam penampilan mereka, gadis mana yang berani bersaing dengan Wen Lingshu? Bab ke-134. Ketika Wen Lingshu pergi, kelompok yang berkumpul di lapangan sparring dengan cepat bubar. Lingshu, kamu luar biasa. Anda baru saja memasuki sekte dalam, tetapi Anda sudah berada di tahap pemurnian tulang dari alam sirkulasi darah. Kamu mempermalukan seniormu. Seorang wanita muda kurus terkikik saat dia menemani Wen Lingshu. Dia berpakaian indah dengan fitur luar biasa, tetapi di sebelah Wen Lingshu, inferioritas relatifnya terlihat jelas. Wen Lingshu tersenyum tipis. Kakak magang senior Menglu, kamu melebih-lebihkan. Tetapi di dalam hatinya, pikirnya, saya sedang mengembangkan teknik ajaib yang diberikan oleh kakak ipar saya. Jika saya tidak maju dengan cepat, bagaimana saya bisa menghadapinya ke depan? Adik perempuan, ada minat untuk bersantai di Snowy Villa? Sebelum mereka jauh, seorang pemuda tampan mendekati mereka dan mengajak mereka keluar sambil tersenyum.
Tata keramanya sempurna. Mata Meng Lu berbinar, dan dia berseru. Ling Shu, ayo pergi bersama. The Snowy Villa adalah properti kelas atas. Mereka mengatakan hanya lapisan atas yang memenuhi syarat untuk masuk. Dia terdengar sangat bersemangat. Ini. Wen Ling Shu agak ragu-ragu. Dia berencana untuk memulihkan dan mempertahankannya. Ayo pergi. Ayo, anggap saja itu menemaniku. Meng Lu memegang lengan Wen Ling Shu dan mengucap dengan genit. Pemuda tampan itu tersenyum. Saudari magang junior Wen Ling Shu, tidak hanya kita bertiga. Beberapa saudara dan saudara magang lainnya akan pergi bersama kami. Anggap itu sebagai kumpul-kumpul antar sekte. Baiklah. Dengan begitu banyak orang yang datang, agak canggung untuk menolak. Pemuda tampan itu langsung tampak santai. Dia tersenyum dan memimpin jalan ke depan. Cih, dia benar-benar muda tuan dari keluarga Yan. Dia benar-benar berhasil mengundang senior apprentice Sister Ling Shu keluar. Menonton ini dari jauh, Tian Yao tidak bisa menahan lidahnya dan mendesah. Ketika dia melihat bahwa Sui tetap diam, dia mengira dia tidak tahu siapa pemuda tampan itu, jadi dia buru-buru menjelaskan. Itu Yan Yufeng, putra tertua dari kepala keluarga Yan. Dia keren, dan dia peringkat kelima dalam sekte dalam. Dia berada di puncak alam sirkulasi darah, dan mereka mengatakan ayahnya sudah membuka jalan ke depan. Setahun dari sekarang, dia akan melanjutkan ke tentara skala merah untuk pelatihan lebih lanjut. Tian Yao baru saja akan melanjutkan ketika dia tiba-tiba membeku dan berseru. Mengapa senior apprentice Sister Ling Shu datang ke arah kita? Mata Wen Ling Shu berbinar, dan ekspresi senang muncul di wajahnya yang cantik. Dia praktis berlari ke arah mereka. Meng Lu dan pemuda tampan itu bingung. Apa yang sedang terjadi? Saudara ipar, apa yang kamu lakukan di sini? Rambutnya terikat, dan dia mungil dan cantik, dengan suara yang manis dan lembut. Matanya yang cerah bersinar dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan. Sui tertawa. Apakah aku tidak diterima? Wanita muda itu tersenyum cerah, seperti bunga yang mekar setelah hujan yang lama. Tentu saja Anda dipersilakan. Tapi mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang lebih awal? Aku hampir mengira mataku mempermainkanku. Sui tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya. Tidak apa-apa, aku tahu itu kamu. Anda adalah saudara ipar senior apprentice Sister Ling Shu? Ketika dia melihat pertukaran kasih sayang mereka, mata Tian Yao melebar. Dia agak tercengang. Di perbincangan, murid pemuda tampan itu mengernyit dengan marah, seolah-olah dia baru saja bertemu dengan saingannya yang menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktunya sepanjang di Blue River Sword Manor, dia belum pernah melihat Wen Ling Shu berada seperti ini. Kejutan, kegembiraan, dan kebahagiaan yang tidak disembunyikan, dan cara matanya bersinar ketika dia melihat Sui. Dia tidak pernah bertindak seperti itu di depan pria lain. Tatapan Wen Ling Shu mendarat di Tian Yao, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak ipar, mengapa kamu dan junior apprentice Sister Tian Yao berkumpul? Sui secara penggambarannya. Saudari magang junior Anda ini baik hati dan murah hati. Ini pertemuan pertama kami, tapi dia menunjukkan jalan ke sini. Jika tidak, saya khawatir saya tidak dapat menemukan Anda. Tian Yao tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Mengapa menjelaskan dengan detail seperti itu? Apa? Kamu takut dia akan salah paham? Anda kakak iparnya. Jika kamu mengejarnya meskipun begitu, kamu tidak akan lebih baik dari binatang buas. Wajah Wen Ling Shu memerah, dan bulu matanya berkedut. Magang junior Sister Tian Yao, jangan bicara omong kosong. Tapi Sui tetap tenang dan acuh tak acuh seperti biasanya. Dia bahkan tidak merona. Kamu sangat muda. Apa yang Anda tahu? Baiklah, itu saja yang saya butuhkan. Kamu boleh pergi. Tian Yao tidak pergi. Sebaliknya, dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya yang cantik dan berkata dengan penuh kebencian. Kamu tidak berperasaan, tahu? Sekilas aku jatuh cinta padamu, tapi kau hanya mencoba untuk menyingkirkanku? Izinkan saya memberitahu Anda sekarang, saya tidak akan kemana-mana. Setelah melihatnya sebentar, Wen Ling Shu berseru. Kamu tertarik pada saudara iparku? Tian Yao mengangguk, sangat percaya diri. Tidakkah dia cukup tampan? Dia hanya tipeku. Wen Ling Shu tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia tidak akan menduga bahwa Tian Yao akan langsung melakukannya. Bukankah gadis seharusnya sedikit lebih pendiam? Ling Shu, kamu tidak pernah memberitahu kami bahwa Sui adalah saudara iparmu. Meng Lu berjalan dari tidak jauh. Ketika dia melihat perilaku penuh kasih sayang Sui dan Wen Ling Shu, dia merasa sedikit tidak senang, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi orang luar. Tatapannya menyapu ke arah Sui. Sui,
Tahun lalu, kamu dikeluarkan dari sekte. Mengapa Anda kembali? Apakah kamu tidak takut mantan teman sektemu akan melihatmu dan mengomelmu lagi? Nada suaranya mengandung yang jelas. Sebagai murid sekte dalam, dia secara alami mengenali Sui. Dia bahkan telah mendengar banyak cerita tentang bagaimana dia pernah diganggu. Kakak magang senior Menglu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Wen Lingshu menggambarkannya dengan tidak senang. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Menglu buru-buru meminta maaf. Junior Apprentice Brother Su, lama tidak bertemu. Saat itulah Yan Yufeng muda yang tampan berjalan mendekat dan tersenyum. Sui mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia mengenali Yan Yufeng, ketika dia masih di sekte luar, Yan Yufeng sudah menjadi tokoh terkemuka dari sekte dalam. Tapi mereka berdua tidak pernah benar-benar berbicara. Junior Apprentice Brother Sui, kami baru saja akan pergi ke Snowy Villa. Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Dia menyampaikan undangan sambil tersenyum. Sekilas dia bisa tahu bahwa, kecuali dia mengundang Sui juga, tidak mungkin Wen Lingshu ikut dengan mereka. Tapi Wen Lingshu merasa agak bermasalah. Dia tahu temperamen teman-teman sektenya. Mereka semua adalah murid yang puas diri dari klan terkemuka. Mereka mungkin arogan. Jika Anda tidak berada di level mereka, mereka tidak akan pernah menganggap Anda serius atau memperlakukan Anda dengan hormat. Itu juga berhasil. Sui mengangguk. Dia datang ke sini untuk melihat Wen Lingshu. Kemana sebenarnya mereka pergi tidak masalah. Wen Lingshu tercengang, tapi kemudian, dia juga mengangguk. Kalau begitu, mari kita semua pergi bersama. Tapi di dalam, dia memiliki banyak pertanyaan, seperti, apa yang dilakukan kakak iparku di ibu kota prefektur? Dan, bagaimana pemulihannya? Tidak heran dia terkejut melihatnya. Dia tidak menerima kabar apapun tentang Sui sejak dia pertama kali meninggalkan kota Guangling. Dia bahkan tidak tahu tentang dia yang merebut tempat pertama di perjamuan gerbang naga. Bolehkah aku ikut juga? Tanya Tian Yao entah dari mana. Tentu saja. Yan Yufeng setuju sambil tersenyum. Tak lama setelah itu, kelompok itu keluar dari Blue River Sword Manor. Sepanjang perjalanan mereka, karena kehadiran Wen Lingshu, mereka menarik banyak perhatian dan banyak perhatian. Sementara itu, Menglu dan Yan Yufeng diam-diam menyalakan Sui. Sayangnya, dia tampak tenang dan santai, namun sebaliknya biasa saja. Mereka tidak mengambil apapun yang penting, dan mereka segera tidak mau diganggu untuk memperhatikannya lebih jauh. Seorang pemborosan yang telah kehilangan seluruh pemikirannya tidak lagi berada di dunia yang sama dengan mereka. Dan dia tidak lagi berada di dunia yang sama untuk beberapa waktu sekarang. Jika bukan karena Wen Lingshu, mereka tidak akan bertukar satu kalimat dengannya. Sudah ada beberapa orang yang berkumpul di luar Blue River Sword Manor. Ketika mereka melihat Yan Yufeng dan Wen Lingshu, mereka menyambut mereka dengan senyuman. Tatapan Sui menyapu kelompok itu, dan dia menyadari bahwa dia mengenali sebagian besar dari mereka. Mereka ada di Blue River Sword Manor, tetapi mereka semua adalah murid dari berbagai faksi terkemuka di kota. Mereka juga mengenalinya. Mereka semua tercengang, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah saudara ipar Wen Lingshu, mereka samar-samar mengerti. Di antara mereka, satu orang sangat gelisah. Ketika dia melihat Sui, bahkan ekspresinya menjadi kaku. Chan Jinlong. Selama percakapan pertama Sui di rumah kemakmuran, Chan Jinlong lah yang memimpin teman-temannya ke kamar mereka untuk mencari masalah. Pada akhirnya, Sui memaksanya untuk berlutut, dan dia hampir mati. Melihat Sui muncul kembali sekarang, tentu saja dia tercengang. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Sui tidak memperhatikannya, dia dalam hati menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia dalam hati mengutuk Yan Yufeng. Kamu bajingan, beraninya kamu membawa pertanda kehancuran itu bersamamu. Tuan Muda Yan, saya mendengar bahwa Nona Cajin akan menghiasi Snowy Villa dengan pertunjukan hari ini. Ini adalah kesempatan berharga, jadi mari kita membangun. Kata seorang pemuda. Ketika mereka mendengar ini, banyak mata berbinar. Cajin? Sui tampak tenggelam dalam pikirannya. Villa bersalju. Ini adalah lubang uang yang setara dengan House of Prosperity. Itu menempati beberapa puluh hektar, termasuk gazebo, pavilion, halaman yang luas, jembatan tepi danau yang tertutup, dan banyak kolam ikan. Keindahannya yang elegan membuatnya menjadi favorit di antara para petinggi kota. Ketika Yan Yufeng muncul memimpin grup, sudah ada manajer parubaya yang menunggu mereka. Paman Huang, Anda di sini untuk menyambut kami secara pribadi? Untuk apa kita berhutang kehormatan ini? Ketika dia melihat pria parubaya ini, Yan Yufeng tercengang, dan dia buru-buru menyapanya. Tuan Muda Yan, Anda berteman dengan tuan muda keluarga kami. Sudah sepantasnya aku menyapamu di pintu. Manajer itu mengangguk dengan tenang dan mengabaikan anggota kelompok lainnya. Tolong ikuti aku.
Yang lain muncul siapa yang mengenali Paman Huang ini. Jadi mereka semua menahan amarah mereka dan mengikutinya. Begitu mereka berada di dalam villa, mata mereka berbinar. Pemandangannya sangat indah dan jelas mahal. Dari pavilion hingga gunung dan sungai buatan, semuanya dirawat dengan cermat dan elegan. Ini villa bersalju? Ini pertama kalinya saya di sini. Saya pernah mendengar orang mengatakan itu luar biasa, tetapi saya tidak akan mengira itu cantik. Wen Lingshu menempel di dekat Sui dan dengan rasa ingin tahu di sekelilingnya. Tapi Sui tampak acuh tak acuh. Ini? Mereka baru saja mendandani pemandangan dengan trik-trik kecil, itu saja. Itu mungkin terlihat murni dan elegan, tetapi mereka tidak bisa lepas dari batas keanggotaan duniawi. Saat mereka tiba-tiba, Paman Huang membawa mereka ke halaman yang berisi ruang makan pribadi. Jendela hiasan terbuka, dan ada platform batu giok yang terlihat di luar. Saat ini ada musisi yang tampil di sana, serta penari yang bergoyang di atas panggung, semuanya luwes dan anggun. Inilah ruang makanmu untuk hari ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu para pelayan. Dengan itu, manajer berbalik dan pergi. Yan Yufeng dan yang lainnya masing-masing duduk, miring sambil makan. Saat mereka berbicara, percakapan itu secara alami menjadi hidup. Namun, hanya sedikit dari mereka yang memperhatikan Sui. Sebagian besar percakapan terjadi antara para wanita, Wen Lingshu, Meng Lu, Tian Yao, dan beberapa lainnya. Tapi Sui tentu saja tidak diabaikan. Dia hanya memikirkan urusannya sendiri, makan dan minum. Dari waktu ke waktu, dia bertabrakan dengan Wen Lingshu. Dia tampak sangat puas. Yang paling menderita adalah Chan Jinlong. Dia duduk tepat di seberang Sui, dan dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya dan menatap mata Sui. Dia merasa seolah-olah dia sedang duduk di karpet jarum. Bab ke-135. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar memperbaikimu? Wen Lingshu bertanya dengan tenang selama jamuan makan. Sui mengangguk. Saya sudah berada di alam akumulasi Qi tahap awal. Mata cerah Wen Lingshu melebar. Betulkah? Bukankah ini baru sebulan sejak terakhir kali mereka bertemu? Namun kakak iparnya belum pulih. Dia bahkan melangkah ke alam akumulasi Qi. Kemudian, Wen Lingshu tertawa, dan matanya berbinar karena terkejut dan kagum. Aku baru tahu kakak iparku luar biasa. Katanya bagus. Sui juga tertawa. Tetapi ketika mereka sedang menjulur, seorang pria muda mengutarakan suaranya dan berkata dengan misterius. Semuanya, apakah Anda mendengar tentang kejadian mengejutkan yang terjadi kemarin di tempat latihan militer Qingding? Apa yang terjadi? Tak sedikit dari mereka yang penasaran. Yan Yufeng membuka matanya dan berkata datar. Aku benar-benar mendengar dari orang tuaku. Dia mengatakan bahwa kemarin, Gubernur Prefektur Qin Wenyuan dan Putra Qin Fang menyinggung beberapa ahli yang luar biasa. Keduanya meninggal secara brutal di tempat latihan militer Qingding. Seluruh ruangan langsung menjawab. Bahkan Wen Lingshu mendengarkan dengan penuh perhatian. Magang senior saudara Yan, siapa ahli perkasa itu? Bisakah Anda mengungkapkan sesuatu tentang dia? Kata Meng Lu dengan genit. Ya, Tuan Muda Yan, berita ini terlalu menakutkan. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, kami tidak akan tahu apa-apa tentang itu. Gadis lain buru-buru menimpali. Ketika dia melihat bahwa semua mata tertuju padanya, Yan Yufeng tersenyum dan menghiburnya. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, mengingatkan akan kejadian ini sangat besar. Bahkan bibir orang tuaku tersegel. Dia tidak berani memberitahu saya detail apapun, tetapi setidaknya saya bisa memberitahu Anda sedikit. Ini langsung menggelitik rasa ingin tahu semua orang. Hanya ekspresi Sui yang agak aneh saat dia memainkan cangkirnya. Mereka mengatakan bahwa kemarin, para petinggi dari keempat faksi tingkat puncak kota berkumpul di tempat latihan militer Qingding. Apalagi pemimpin sekte kami pergi ke sana secara pribadi. Tapi kenapa mereka pergi ke sana sejak awal? Sepertinya tidak ada yang tahu. Yan Yufeng berbisik. Orang tuaku baru saja mengatakan bahwa ahli yang luar biasa itu masih sangat muda, kira-kira seusia dengan kita, namun dia seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Dia menggunakan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Sekitar usia yang sama dengan kita. Mereka semua tercengang, dan mata mereka melebar tak percaya. Tentu saja, saya juga mendengar bahwa statusnya sangat istimewa. Saya percaya bahwa Anda semua sangat menyadari betapa hebatnya Gubernur Prefektur Qin Wenyuan, tetapi setelah ahli muda misterius itu membunuhnya, tidak ada saksi yang berani mengungkapkan detailnya. Orang lain berkata dengan nada pelan. Sebenarnya, saya mendengar bahwa bahkan master sekte kami kalah dari ahli muda itu. Aku ingin tahu apakah itu benar. Ketika dia mendengar ini, bahkan Wen Lingshu pun tercengang. Bukankah ini seseorang yang seusia mereka? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Wah, akan sangat bagus jika aku bisa bertemu dengan ahli muda seperti itu.
Mata Tian Yao dipenuhi dengan kerinduan dan kegilaan. Bukan hanya dia, semuanya bergerak, dan semuanya tampak mengira. Kakak ipar, apakah seseorang seperti itu bahkan manusia? Wen Lingshu berbisik di telinganya. Sudut bibir Sui berkedut tanpa terasa. Jangan dengarkan rumor terdistorsi mereka. Itu tidak mendekati yang dilebih-lebihkan. Kata-kata ini langsung memancing ketidaksenangan Yan Yufeng dan yang lainnya. Anda hanya sia-sia tanpa tergores. Siapa Anda untuk berbicara omong kosong? Sui, apa artinya itu? Jangan bilang kamu tahu tentang apa yang terjadi kemarin juga? Tanya seorang pemuda berpakaian. Ya, pergi dan beritahu kami. Apa yang Anda maksud dengan rumor terdistorsi orang lain menimpali? Ketika Yan Yufeng melihat ini, dia tersenyum ke dalam, dan mengulanginya dengan lucu. Dia tampak bersemangat untuk menonton pertunjukan. Dia sudah lama menyadari bahwa Wen Lingshu berbisik kepada Sui, keakraban dan kasih sayang mereka membuatnya tidak senang. Ketika Chan Jinlong melihat ini, dia berkeringat dingin. Tanpa memperhatikan hal lain, dia berkata dengan tergesa-gesa. Semuanya, bagaimana kalau kita membiarkannya saja? Berkumpul seperti ini adalah kesenangan yang langka. Mari kita hindari semua ketidaknyamanan ini, oke? Ketidaksenangan? Apa maksudmu? Ketidaknyamanan? Meng Lu membentak dengan kesal. Kami hanya ingin mendengar masukan brilian Sui. Selain itu, dengan status kita, bagaimana mungkin kita membuat masalah untuk orang seperti dia? Dia baru saja menghentikan kata sampah agar tidak keluar. Yang lain semua menyuarakan persetujuan mereka. Ketika dia melihat ini, Chan Jinlong praktis batuk darah. Saya mencoba untuk membantu Anda orang. Tidakkah kamu menyadarinya? Betapa sekelompok orang bodoh. Jika Anda melihat bagaimana Nian Yun Kiao dan Yan Chengrong meninggal, saya khawatir Anda akan berlutut di tempat dan memohon ampun pada Sui. Tapi Chan Jinlong tidak bisa diganggu untuk mengutarakannya lagi. Kata-kata baik tidak bisa menyelamatkan yang terkutuk, dan belas kasih tidak bisa menyelamatkan mereka yang bertekad untuk membuang nyawa mereka. Tidakkah kamu pikir kamu sedikit melampaui batas? Wen Lingshu mengerutkan kening. Dia mulai marah. Ketika dia melihat ini, Yan Yufeng kehilangan minat untuk menonton kegembiraan. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Oke, cukup. Semuanya, turunkan sedikit. Baru pada saat itulah semua orang berhenti, tetapi ketika mereka melihat Sui, terjadilah mereka sudah menunjukkan pelanggaran yang baru ditemukan. Pemborosan seperti dia? Jika bukan karena Wen Lingshu, bagaimana mungkin dia bisa duduk di sini bersama mereka? Meskipun demikian, dia berani berbicara secara tiba-tiba. Dia benar-benar mengundang penghinaannya sendiri. Kakak ipar, kamu tidak marah kan? Tanya Wen Lingshu dengan lembut. Sui menggelengkan kepalanya. Mereka adalah rekan sektemu, jadi aku tidak akan mengejar masalah ini atau menyebabkan ketidaknyamanan. Jika saya melakukannya, itu hanya akan menenangkan suasana hati Anda. Wen Lingshu tertegun sebentar. Lalu, dia menyodorkan senyuman manis. Tapi Tian Yao sedikit kecewa. Tidak masalah bahwa Anda kehilangan Anda, tetapi sebagai seorang pria, bagaimana Anda bisa begitu lemah ketika seseorang menginterogasi Anda seperti itu? Anda memiliki penghinaan seperti itu, namun Anda masih tidak tahu malu untuk berpura-pura membiarkan demi Wen Lingshu pergi. Kenapa alasan itu terlalu konyol? Rupanya bahkan jika mereka tampan, pria tanpa berpikir adalah orang yang lemah. Tian Yao menghela nafas ke dalam, dan di dalam hatinya, dia secara konseptual meninggalkan diri dari Sui. Dia menyukai anak laki-laki yang cantik, tetapi dia tidak menyukai pria yang bersinar seperti emas di luar, namun lembut seperti kapas di dalam. Hahaha! Ketika mereka mendengar kata-kata Sui, yang lain tidak bisa menahan tawa. Bahkan Yan Yufeng dibuat terkejut. Bahkan sekarang, kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu? Anda hanya meminta pemukulan pada saat ini. Tapi ekspresi Chan Jinlong berubah secara dramatis, dan dia merasakan dorongan tiba-tiba untuk pergi lebih awal. Dia tidak bisa tidak mengingat kali terakhir. Yang ingin dia lakukan hanyalah menikmati makanan, tetapi setelah bercampur dengan Sui, dia akhirnya terpaksa tergeletak di lantai. Dia telah gila. Wajah cantik Wen Lingshu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia benar-benar mulai kehilangan kesabaran. Tapi kemudian, pintu kamar pribadi terbuka. Pria yang dipanggil Yan Yufeng sebagai Paman Huang dengan hormat memimpin seorang pria muda berjubah giok ke atas meja, lalu berkata sambil tersenyum. Semuanya, tuan muda kami datang untuk bersulang. Ketika mereka melihat pria muda dengan jubah berwarna giok, Yan Yufeng dan yang lainnya buru-buru berdiri, semuanya tampak terpesona. Tuan muda Zhang, Anda di sini secara pribadi? Kami benar-benar tersanjung. Yan Yufeng tersenyum, dia merasa bahwa ini tercermin baik pada dirinya. Bagaimanapun, Zhang Yuanxing secara pribadi menawarkannya bersulang.
Ini bukan kehormatan yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Yang lain jelas menangkap ini juga, dan ketika mereka melihat Yan Yufeng, memunculkan mereka membawa kekaguman yang baru ditemukan. Kudengar keindahan nomor 1 dari Blue River Sword Manor telah menghiasi Snowy Villa kami, jadi saya datang ke sini untuk menyambutnya. Pemuda itu tersenyum hangat, tapi tiba-tiba, mendaratnya pada satu orang yang masih duduk dan menghadap jauh darinya. Dia membeku. Yan Yufeng segera menyadarinya, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia berteriak. Sui, tidakkah kamu melihat Tuan Muda Zhang tiba-tiba? Bangun dan sambut dia! Yang lain juga melorot. Inilah maksud mereka ketika mereka mengatakan Anda tidak dapat membangun tembok di lumpur. Pria Sui ini terlalu tidak bisa diandalkan, dan lebih buruk lagi, dia tidak punya sopan santun. Sui tetap duduk, sama sekali tidak terganggu. Oh, apakah kamu yakin ingin aku berdiri? Senyum membeku di wajah pemuda itu. Jari-jari yang mengangkat gelasnya untuk berselang bergetar, dan dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang sedingin es. Apa? Apa yang dia lakukan di sini? Tapi ekspresi Paman Huang menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Kurang terbuka! Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara dengan tuan muda keluargaku seperti itu? Kamu hanya... Apa? Pria muda tergeletak giok tiba-tiba menampar wajah Paman Huang. Tuan muda? Mengalir dari mulut darah dan hidung Paman Huang. Dia mencengkeram wajahnya, tertegun dan tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Saya belum pernah melihat anjing tua bodoh seperti itu sebelumnya. Cepat dan minta maaf kepada Su, untuk Tuan Muda Su. Raung pria muda dengan jubah berwarna giok. Gelombang teror menjalari jantung, dan lututnya terasa seperti terbuat dari jeli. Bagaimana dia bisa lupa? Baru kemarin dia menyaksikan Sui mengalahkan Mu Changtu, menyapu lebih dari 1000 tentara bersenjata lengkap, dan mengulangi Qin Wenyuan dan Putra. Dia tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa dia akan bertemu dengan Sui hanya 1 hari kemudian. Pria muda yang melihat giok ini, tentu saja, tidak lain adalah Zhang Yuanxing, tuan muda keluarga Zhang. Tuan muda Su, anjing tua itu buta dan bodoh, dan dia berbicara tidak pada tempatnya. Saya dengan rendah hati meminta maaf kepada Anda. Setelah menampar Paman Huang, Zhang Yuanxing buru-buru meminta maaf. Keringat bercucuran di keningnya. Semua orang terperangah. Zhang Yuanxing praktis memahami diri sendiri. Ini membuat ikatan lidah mereka, dan rahang mereka jatuh. Tidak. Mereka hampir jatuh. Apa yang sedang terjadi? Sui adalah pemborosan yang kehilangan seluruh pengingatnya, dan Anda adalah pewaris kepala keluarga Zhang. Mengapa Anda meminta maaf seperti itu? Beberapa dari mereka merasakan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat, dan ekspresi mereka berubah. Chan Jinlong menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan. Aku baru tahu ini akan terjadi. Tian Yao juga merasa bingung, seolah ini adalah mimpi. Dia secara alami mengenali Zhang Yuanxing. Di antara murid-murid keluarga terkemuka kota, dia adalah salah satu yang paling tinggi dan paling istimewa. Apalagi jika Anda menambahkan Yan Yufeng dan tamu-tamunya, mereka semua digabungkan statusnya lebih rendah dari Zhang Yuanxing. Namun sekarang, sosok agung ini meminta maaf kepada Sui atas kemauannya sendiri. Siapa yang bisa memprosesnya sekaligus? Bahkan Wen Lingshu tercengang. Berapa banyak rahasia yang dimiliki kakak ipar? Sui tetap di tempatnya, membelakangi Zhang Yuanxing. Dia berkata dengan santai. Kamu bisa melanjutkan dengan roti panggangmu. Zhang Yuanxing langsung merasa seolah beban berat terangkat dari bahunya. Dia tahu bahwa Sui tidak akan mencapai tahap sebelumnya. Dia buru-buru mengambil toples anggur, berjalan, dan secara pribadi mengisi cangkir Sui. Sebelum saya bersulang, izinkan saya mengambil 3 minuman penalti sebagai permintaan maaf. Sementara itu, silakan nikmati minuman Anda di waktu luang Anda. Kata Zhang Yuanxing dengan senyum minta maaf. Kemudian, di bawah mengumpulkan banyak orang yang terperangah, dia menenggak 3 gelas berturut-turut dengan cepat. Sikap hati-hati dan rendah hati itu sangat mengingatkan pada seorang anak yang telah melakukan kesalahan dan sekarang harus menghadapi orang yang lebih tua. Saat ini, semua orang merasakan sesuatu yang salah, dan suasana tiba-tiba menjadi aneh dan tertahan. Hanya Sui yang duduk di sana, tidak memperhatikan Zhang Yuanxing sama sekali. Dia hanya menarik lembut tangan Wen Lingshu. Lingshu, jangan hanya berdiri di sana. Cepat, duduk kembali. Bab ke-136. Zhang Yuanxing berkata dengan tergesa-gesa. Benar, Nona Lingshu, silakan duduk. Kalian semua, kembali ke tempat duduk kalian. Jangan biarkan kedatanganku merusak suasana hati Tuan Muda Su yang baik. Ketika dia mengatakan bagian terakhir ini, dia berbicara dengan penekanan ekstra. Ekspresi semua orang berubah, dan pikiran mereka menjadi kosong, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan.
Tetap saja, meskipun mereka semua kembali ke tempat duduk mereka, suasananya tegang dan tertahan. Zhang Yuanxing tidak berminat untuk menyibukkan diri dengan itu. Dia terlalu sibuk memikirkan bagaimana membuat Sui senang dan terhibur. Dia menoleh ke Paman Huang dan memerintahkan. Pergi ambil tawaran minuman spiritual, lalu beritahu Nona Cajin bahwa ketika berpasangan untuk bermain, dia harus menghadap ke jendela ruang makan pribadi ini. Paman Huang buru-buru berlari untuk menjalankan perintahnya. Ketika mereka melihat ini, ekspresi semua orang semakin kompleks. Mereka merasa seolah-olah surga sedang memainkan lelucon besar dengan mengorbankan mereka. Bagaimana pemborosan tanpa terobosan bisa sangat menakutkan tuan muda tingkat atas seperti Zhang Yuanxing? Mengapa tuan muda Zhang begitu ketakutan, ragu-ragu, dan sopan? Tetapi karena Zhang Yuanxing ada di depan mereka, mereka hanya bisa menekan rasa ingin tahu mereka. Tak satu pun dari mereka bertanya secara langsung. Pada saat seperti ini, lebih baik untuk mengatakan lebih sedikit. Ketika dia melihat Zhang Yuanxing berlama-lama, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan muda Zhang, apakah Anda berencana untuk duduk bersama kami sepanjang waktu? Zhang Yuanxing bertindak seolah terbangun dari mimpi. Aku punya urusan lain yang harus kuurus. Katanya buru-buru. Aku tidak akan mengganggumu. Tolong, lanjutkan. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi, menutup pintu di belakangnya. Begitu Zhang Yuanxing pergi, Wen Lingshu bertanya dengan nada pelan. Kakak ipar, ada apa? Tampak bersinar dengan rasa ingin tahu. Yang lain tidak bisa melihatnya juga. Dia mungkin khawatir dia akan menyinggungku. Kata Sui acuh tak acuh. Menyinggungmu? Tian Yao tidak bisa membantu tetapi menyela. Tapi kau jelas. Dia membayangkan, meninggalkan sisa tak terkatakan. Jelas sia-sia? Sui tidak bisa menahan tawa. Tian Yao menundukkan kepalanya karena malu. Dia tidak tahu kenapa, tapi menghadapi Sui sekarang, dia tidak berani berpikir kurang terbuka seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia merasa tegang dan pendiam, dan dalam hati dia sangat menyesal dan putus asa. Dia akhirnya mulai mengerti. Baru saja, ketika Sui mengatakan dia tidak akan melanjutkan masalah ini, dia tidak hanya mencari alasannya. Dia hanya meremehkan membuat masalah karena sesuatu yang begitu kecil. Bagian yang paling konyol adalah, dia berpikir orang lemah yang tak bertulang. Tapi dia masih tidak mengerti sumber kepercayaan dirinya, atau mengapa Zhang Yuanxing begitu lemah lembut dan rendah hati di depannya. Tian Yao merasa seolah-olah pemuda yang bersinar biru ini tiba-tiba semakin tidak bisa dipahami, tapi bukan hanya dia. Yan Yufeng dan yang lainnya juga bingung. Tak lama kemudian, pintu tiba-tiba terbuka. Tuan muda Su, ayahku datang untuk mengantarkan anggurmu. Zhang Yuanxing membungkuk dengan sopan dan memperkenalkan ayahnya sambil tersenyum. Kepala keluarga Zhang Jian yang agak gemuk dan tidak berkumis berdiri di sebelahnya. Ketika mereka melihat pilar kota yang sudah lama berdiri ini, Yan Yufeng dan yang lainnya merasa seolah-olah pantat mereka terbakar. Mereka berdiri, dan kulit kepala mereka mati rasa. Tapi Zhang Jian tidak menghiraukan mereka. Dia hanya tersenyum, berdiri di samping Sui, dan berjongkok. Tuan muda Su, kehadiran Anda sungguh suatu kehormatan. Tolong, maafkan saya karena tidak menyapa Anda di pintu. Sui tidak bergerak. Dia hanya melirik ke arahnya. Kamu di sini hanya untuk mengantarkan anggur? Tentu saja. Kata Zhang Jian buru-buru. Kemudian, dia memanggil Zhang Yuanxing, yang memegang toples. Dia mengangkat, dan secara pribadi meletakkannya di atas meja. Tuan muda Su, kami tidak akan mengganggumu lagi. Zhang Jian secara alami dapat mengatakan bahwa Sui tidak memiliki keinginan untuk berbicara di sana. Oleh karena itu, dia segera membawa Zhang Yuanxing pergi. Tetapi meskipun Zhang Jian tidak mengetahuinya, kedatangannya merupakan kejutan besar bagi Yan Yufeng dan teman-temannya. Mereka semua tercengang karena akalnya. Mengabaikan ketegangan hening di udara, Sui membuka toples anggur spiritual dan mengendusnya. Anggurnya lumayan. Mari kita bagikan. Saat dia berbicara, dia menuangkan masing-masing gelas untuk dirinya dan Wen Lingshu. Masuk beberapa. Sui melirik Tian Yao. Itu. Tian Yao tidak tahu harus berbuat apa. Dia tampak terlalu terkejut bahkan ketika berbicara. Sui tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menuangkan segelas-segelas untuknya. Cobalah. Saya tahu saya hanya meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, tetapi menganggap itu sebagai ucapan terima kasih karena telah membimbing saya sebelumnya. Kemudian, mengabaikan kepuasan Yan Yufeng dan yang lainnya, dia mulai minum. Seolah-olah yang lain bahkan tidak ada. Mereka semua merasa canggung dan tidak nyaman, tetapi tidak berani berbicara. Terutama Chen Jinlong. Dia mengutuk dalam hati. Terakhir kali,
saya terlibat dalam bisnisnya dan dipaksa untuk berlutut sepanjang malam. Sekarang lihat apa yang telah kalian lakukan. Serius? Lagi? Kakak ipar, bagaimana kalau kita pergi? Wen Lingshu berbisik. Dia jelas tidak mengatur dan mengatur Sui. Tentu saja. Dia bisa tahu sekilas bahwa dia tidak nyaman, jadi dia segera tersenyum dan bangkit. Ayo cari tempat untuk menjepit. Amen. Sebaliknya berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Tak satu pun dari mereka mengatakan kata pun. Ruangan itu senyap mungkin. Tian Yao tiba-tiba merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia akhirnya mulai mengerti. Pemuda terbungkus biru itu sangat sadar bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Itulah mengapa dia mengabaikan upaya awalnya untuk akhirnya terjadi. Bagian yang paling konyol adalah, pada satu titik, dia secara bertahap menjauhkan diri darinya. Dari semua absurditas dunia, hanya sedikit yang melampaui yang satu ini. Bang! Tiba-tiba, pemuda terkulai berhias menggenggam cangkirnya begitu keras, cangkirnya pecah, dan dia berteriak. Jangan bilang dia adalah pemuda yang membunuh Qin Wenyuan. Itu hanya satu kalimat, tetapi semuanya tercengang. Kemudian, mereka tersentak, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Itu tidak mungkin, kan? Meng Lu tidak bisa membantu tetapi menyela. Semua orang tahu Sui lumpuh. Seorang lumpuh. Bagaimana bisa seorang lumpuh membuat Tuan Muda Zhang membungkuk di pinggang? Bagaimana mungkin seorang cacat layak mendapat kunjungan pribadi dari kepala keluarga Zhang? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Sui tidak pernah bangkit dari kursinya? Pria muda menampilkan hiasan memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Bahkan pemimpin keluarga Zhang memimpin kepalanya. Siapa lagi di ibu kota prefektur Cloud Driver yang memiliki prestasi seperti itu? Itu pasti dia. Pikiran mereka berdengung. Bukankah itu berarti mereka duduk di samping orang yang telah membunuh Qin Wenyuan dan anak-anaknya? Pakar muda yang mengalahkan pemimpin sekte Muchangtu? Ketika Meng Lu mengingat cara dia tanpa henti mengolok-olok Sui, jiwa praktis meninggalkan tubuhnya. Dia menyadari bahwa dia baru saja dihadapkan dengan kematian. Wahyu ini bahkan mengejutkan Chan Jinlong. Jantungnya berdegup kencang di dada. Saya tidak akan pernah berinteraksi dengan Sui lagi, bahkan jika Anda memukul saya sampai mati. Saat itulah pintu ruang makan pribadi terbuka, dan Zhang Yuansing berjalan kembali ke dalam. Ekspresinya gelap saat menutupinya menyapu kelompok itu, dan dia berkata dengan dingin. Yan Yufeng, berlutut. Tuan Muda Zhang, ini. Yan Yufeng tampak panik. Apakah kamu akan jatuh? Atau tidak? Zhang Yuansing berkata dengan serius. Gedebuk. Yan Yufeng tergeletak di tempatnya. Meng Lu buru-buru mencoba menjelaskan, tetapi suaranya bergetar. Tuan Muda Zhang, ini bukan kesalahan kakak magang senior. Apakah itu tempatmu untuk berbicara? Kamu juga terjatuh. Zhang Yuansing memelotot seperti binatang buas yang marah. Meng Lu langsung sangat ketakutan. Dia pingsan di tanah. Dia bahkan tidak menyadari titik lembab yang mengalir di pahanya. Tanpa kecuali, yang lain setuju. Jika ada di antara kalian yang berani membocorkan bahkan satu kata pun tentang apa yang terjadi di sini hari ini, aku bersumpah atas namaku bahwa kamu akan mati tanpa penguburan yang layak. Zhang Yuansing menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil toples anggur spiritual, berputar, dan pergi. Anggur itu ditujukan untuk Sui. Tidak masalah bahwa Sui sudah pergi. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja untuk kelompok ini. Jika bukan karena mereka membawa Sui ke sini, bagaimana dia bisa begitu ketakutan? Semua orang di ruang pribadi tenggelam dalam kesedihan. Wajah mereka pucat. Di luar villa bersalju, Wen Lingshu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Sui tertawa. Ikut aku ke rumah. Setelah kami berada di sana, saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan apapun yang Anda miliki. Wen Lingshu mengangguk, tetapi kemudian dia bertanya dengan bingung. Rumah? Tempat tinggal sementara? Kata Sui begitu saja. Wen Lingshu terkikik, lalu bergandengan tangan dengan Sui dan berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi! Tiba di mana kamu tinggal? Dia sudah membuang ketidakdewasaan kekanak-kanakan sebelumnya demi kecantikan wanita muda yang bersemangat dan anggun. Namun meski begitu, dia dengan senang hati bergandengan tangan dengan Sui, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dia tidak sedikit pun khawatir bahwa gerakan intim ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Sui secara alami bahkan kurang peduli. Sejak kapan Sui Xuanjun perlu menyibukkan diri dengan kebiasaan duniawi atau bagaimana manusia biasa melihatnya? Saat cahaya lembut matahari menyapu mereka, dan dia menghirup aroma lembutnya, dia tidak bisa menahan senyuman. Jika, setelah bereinkarnasi, ada orang yang benar-benar dia pedulikan,
Tempat pertama yang tidak diragukan lagi adalah Wen Lingshu. Bab ke-137.